Selamat pagi netizen terhormat. Sudah makan malam belum? Dan selamat pagi juga buat para jagal hewan di pasar-pasar dan semua penjual daging di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan channel alur cerita film Strong Story. Sekarang kita akan bersama-sama menyimak sebuah alur cerita film yang super horor dan mampu membuat setan jin gentayangan di belakang Anda ikut menontonnya. Ih, serem dah. Film yang bergenre horor ini dikasih judul Terrifier yang dirilis pada tahun 2017. Beberapa pemeran pada film ini adalah saya sendiri sebagai pembawa cerita, David Howard sebagai Art of Clown, Jenna Kennel sebagai Tara, Samantha Scafidi sebagai Victoria, dia juga sebagai kakak dari Tara. Catherine Corcoran, kayak tukang bangunan ya corcoran. Oke, Catherine Corcoran sebagai Dawn. Film ini merupakan film beralur mundur yang menceritakan seorang badut jagal yang lucu tapi sadis dan susah matinya. Di malam Halloween, dia berkelana membawa tas plastik hitam yang entah isinya apa. Kemudian dia membunuh beberapa orang laki-laki dan perempuan, dan ada satu perempuan yang selamat dengan kondisi wajah yang hancur berantakan. Pada akhirnya wanita ini berubah menjadi pembunuh yang sangat sadis. Diawali dengan menyeruput kopi hangat. Mari kita hororkan, kita takutkan, dan memutilasikan kisahnya. Attacker. The man identified only as Art the Clown. The county coroner's office the morning after the attack. He's dead. Kisah diawali pada malam Halloween. Nampak psikopat Art of Clown atau sebut saja badut bengis. Dia sedang bersiap dan berdandan dengan makeup yang seram untuk mencari mangsa. Kemudian kisah berlanjut di suatu jalan yang sepi. Nampak dua gadis muda yang bernama Tara dan Dawn sehabis ikut pesta Halloween. Satu gadis bernama Dawn terlihat mabuk dari gaya dan gerakan yang sangat tidak terkontrol. Kemudian mereka dikejutkan dengan hadirnya badut yang memperhatikan mereka dari jauh, dan sesosok badut yang beraura horor ini pun tiba-tiba menghilang entah kemana. Dua gadis itu pergi ke suatu restoran pizza untuk mengisi perut. Sambil pesan makan, mereka nampak kaget dengan masuknya badut ke dalam restoran yang kemudian duduk di kursi seberangnya dan menatapnya dengan tatapan yang sungguh aneh. Di sini nampak pemilik restoran tak nyaman dengan kehadiran badut itu. Kemudian Dawn, gadis ceria yang sangat aktif, bercanda dan mengajak foto selfie bersama dengan badut itu. Setelah itu badut terlihat ke toilet. Dan tak berapa lama pemilik restoran dengan marah-marah mengusir badut ini. Yang mana hal ini karena badut itu melakukan hal jorok dan jijik di toilet dia. You fucking freak! Get over! Stop. What? I think that guy did in there. Who knows? Beberapa saat kemudian Tara dan Dawn keluar dan mendapati mobilnya kempes. Kemudian Tara meminta bantuan pada Victoria agar dikirimkan ban serep karena ban serep mobilnya juga rusak. Di sini Tara merasakan firasat buruk. Mungkin badut itu yang melakukan pengerusakan ban mobilnya. Akan tetapi Dawn mengabaikan apa yang Tara sampaikan. That guy did this to your car. What's wrong? I'm fine. Kembali ke dalam restoran, nampak pegawai laki-laki itu membersihkan toilet dengan perasaan jengkel karena kotoran di mana-mana. Dan tak lama kemudian dia memanggil bosnya yaitu Steve. Steve, time and a half or I'm out. Let the guy who handles food take care of it. Betapa kagetnya dia didapati Steve sudah tewas dengan wajah yang hancur. Kemudian muncullah badut dan mengejarnya. Tak lama kemudian badut datang dan menghunjamkan parang dan tangannya putus. Dan dengan sadisnya badut itu membantai tanpa peri kemanusiaan. Who just got out of that even creepier looking building? Yes. Who? That creepy guy. Berlanjut ke Tara yang kebelet pipis, berusaha mencari toilet. Akhirnya dia memaksa petugas perawatan gedung agar mengizinkan pinjam toiletnya sebentar. Setelah dengan negosiasi alot dan api, akhirnya Tara diizinkan ke toilet itu. Di sini terlihat keadaan toilet dan rumah yang sangat jorok dan tidak terawat. Out of this place. Bomb? Bug bomb. Good thing you called me when you... Dawn yang menunggu di dalam mobil sambil mainan HP mendengarkan berita radio bahwa ada pembunuhan di restoran Craven, yang mana restoran ini adalah tempat dia bertemu dengan badut aneh itu. Dan tak lama kemudian, seseorang masuk yang dikira adalah Tara, dan ternyata dialah
Art of Clown. Akhirnya Don ditangkap oleh badut itu. Murder just moments ago. Those suspects are double homicide. 2 employees at the Deer Hill. Kembali ke Tara yang selesai dari toilet, masuk ke ruangan sepi dan terdengar suara tangisan bayi dan kaget bukan kepalang. Oh, I'm sorry. Ternyata dia adalah seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa dengan membawa boneka bayi, yang mana ibu ini menganggap boneka itu adalah anaknya yang bernama Emily. Di film ini dia terlihat seorang gelandangan dengan gangguan jiwa. Tara pun pergi dan sesaat sebelum sampai di pintu, Tara dikejutkan dengan munculnya badut tadi dengan tangan yang penuh darah. Tara yang ketakutan akhirnya berlari dan terjadi adegan kejar-kejaran dengan badut seram itu. Tara bersembunyi di balik mobil-mobil rongsokan yang terparkir. Dengan mengendap-endap, Tara berusaha mengintai posisi badut itu. Dan tak diduga, badut itu dengan semangat menusuk betis kanan Tara berkali-kali. Kemudian sempat badut itu mencekik Tara. Dengan konsentrasi tinggi, Tara berhasil meraih pisau kecil, kemudian menusuk punggung kiri atas badut. Kemudian Tara berlari. Kemudian Tara bersembunyi di balik almari besi. Tak lama kemudian badut itu terlihat muncul, akan tetapi belum mengetahui keberadaan Tara. Dengan gerakan tipuan, Tara mampu mengalihkan badut dan dia berlari ke rumah tempat pria perawat gedung itu. Berusaha memanggil-manggil pria perawat gedung, namun karena dia sedang mendengarkan lagu dengan headset, pria itu tak mendengarnya dan tiba-tiba Tara disergap badut itu. Kemudian Tara disuntik dengan menggunakan obat bius. Saat Tara terbangun sudah berada di kursi kayu dengan posisi mulut tertutup lakban dan kaki tangan terikat pada kursi itu. Terlihat badut itu mulai meneror Tara dengan gerakan-gerakan ancaman. Kemudian di depan Tara, nampak sebuah benda tergantung tertutup kelambu. Setelah kelambu dibuka oleh badut itu, ternyata dialah daun temannya yang sudah disekap dengan posisi digantung terbalik. Dengan sadis, badut itu membelah daun menggunakan gergaji besi. Dengan semangat, amarah, dan ketakutan, Tara berusaha melepas ikatan dengan menghancurkan kursi. Beberapa saat sebelum badut mendekat, Tara menghantam badut itu dengan kaki kursi dan menusuknya. Tara pun berlari dan mengambil balok kayu. Kemudian Tara bersembunyi dan terlihat badut itu berjalan pelan. Dengan semangat tinggi, Tara menghajar badut itu dan dalam keadaan terdesak, badut itu mengeluarkan pistol dan menembak kaki, kemudian perut Tara, dan akhirnya Tara pun tewas. Pindah ke scene di mana Victoria sedang di perjalanan. Nampak dia mendengarkan berita pembunuhan oleh badut itu, dan di sini terlihat wajahnya was-was dan ketakutan. Kemudian sesampai di lokasi mobil Tara, Victoria mencoba telepon Dawn, kemudian tak dijawab, dan Victoria menerima SMS dari Tara yang intinya adalah dia sedang sakit dan suruh kembali lagi. Dan ternyata chat ini dikirim oleh badut itu. Victoria yang curiga karena melihat baju Halloween terlepas, dia akhirnya berusaha masuk ke rumah dari sisi lain. Kemudian berpindah ke badut yang membawa pistol, dia menembak ulang Tara untuk memastikan Tara tewas. Kemudian terlihat ibu itu dengan gangguan jiwa melihatnya. Dan akhirnya ibu ini melarikan diri mendatangi pria perawat gedung itu dan menyampaikan ada pembunuhan. Akan tetapi pria ini tidak percaya dan mengusir ibu itu. Lady, if you don't go away right now, I'm gonna call the cops. Nampak pria itu mendengar suara Victoria sedang memanggil-manggil dan dia menelpon kawannya. Belum sempat terjadi obrolan, muncullah badut itu dan menghunjamkan palu di kepalanya. Akhirnya pria itu pingsan. Kemudian badut itu menghancurkan HP-nya. Mike. Why?
Berpindah ke scene di mana ibu itu kembali ke ranjang anaknya, yaitu boneka, dan dia menemui anaknya yang boneka itu tidak ada. Kemudian dia menemukan anak bonekanya sedang digendong badut kejam itu. Kemudian terlihat adegan ibu ini merayu badut agar menyerahkan bonekanya. Dengan sedikit pelukan dan kasih sayang seorang ibu pada badut ini, badut itu terlihat menyandarkan kepalanya ke pelukan ibu itu. It's okay. Scene berpindah pada seorang pria yang datang dengan mobil dan dia adalah kawan pria perawat gedung itu. Dia berusaha menelpon temannya agar dibukakan pintu. Namun tak ada respon, dia hampir kembali. Akan tetapi setelah mengecek keset di depan pintu itu, dia menemukan kunci pintu dan dia pun masuk. Diawali dengan temuan boneka kecil. Tiba-tiba badut kecil itu menghunjamkan pisau ke kepalanya dan memenggal kepalanya dengan sangat-sangat sadis. Berpindah scene di mana Victoria sedang mencari Tara dan berhasil masuk dari sisi lain. Dia berusaha mencari Tara di sudut ruangan-ruangan lain, dan di salah satu sudut ruangan pemandangan yang sangat seram terlihat. Dia temukan jasad daun terbelah dari kaki sampai ke dada. Kemudian Victoria berlari dan mulai mencari Tara di sudut lain. Kemudian ditemukan sosok mayat tertelungkup seperti Tara. Dan di sudut lain ruangan itu terlihat ibu dengan gangguan jiwa. Sudah terlihat bekas ditusuk-tusuk di dadanya dan akhirnya tewas. Victoria yang panik akhirnya berusaha menelepon polisi. Dan tiba-tiba satu mayat di sampingnya bangkit. Dia adalah badut itu yang menyamar sebagai Tara. Hampir Victoria tertangkap, namun dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam almari. Kemudian Victoria keluar dari persembunyian menuju salah satu pintu, akan tetapi pintu itu tak mampu dibukanya. Di sudut lain terlihat badut itu sedang bermain dengan sepeda kecil, yang nampaknya dia sedang menunjukkan bahwa dialah badut sadis pembunuh santuy. Di sudut persembunyiannya, Victoria tiba-tiba disergap oleh badut itu dengan gaya bungkaman plastik. Victoria dengan skill tingkat tinggi merobek plastik itu dan menusuk kaki badut dengan besi tajam yang ditemukan di sekitarnya. Kemudian dia pun berlari. Dia berlari dan memanjat jalur keluar. Di pelariannya di suatu ruangan dia dapati Tara dalam keadaan terikat di kursi dengan sedih dan tangisan Victoria meratapinya. Tak berselang lama, badut itu muncul dan mencambuki Victoria dengan cambuk duri tajam. Di tengah cambukan-cambukan itu muncullah pria perawat gedung dan menghantam badut. Kemudian badut itu pingsan. Victoria dan pria itu berlari ke ruangan yang aman. Dan dia menelpon 911 atau 911. Terdengar percakapan yang sedikit menjengkelkan dari petugas dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin jengkel. Dan inilah pertanyaannya. 911 emergency. Is she conscious? What kind of injuries does she have? You fail it now. Just remain calm and stay on the line with me until the police arrive. Akhirnya telepon ditutup dengan permintaan agar segera dikirim bantuan. Victoria dan pria itu berlari menuju truknya, akan tetapi pintu luar terkunci. Saat pria ini mencari alat untuk membukanya, tiba-tiba muncul badut itu dan menghabisinya. Kemudian Victoria yang berusaha keluar tiba-tiba disergap badut. Dan dengan sedikit pergulatan, Victoria berhasil menusuk salah satu mata badut itu dan pergi. Kemudian Victoria masuk ke ruangan lain, tapi yang saya bikin jengkel, kenapa Victoria nggak langsung jauh dari pintu ya? Malah duduk nggak jelas di dekat pintu kayak gitu, kan bahaya, parah. Tiba-tiba rambut Victoria ditarik oleh badut itu, namun dengan sikap Victoria mampu meloloskan diri dan badut itu tak terlihat. Selang beberapa saat terdengar sayup-sayup suara mobil polisi, kemudian Victoria mengintip di balik pintu dan terlihat mobil dikendari badut dan menabraknya. Badut yang psikopat itu sempat menikmati lagu di dalam mobil dan dia keluar menuju Victoria yang tergeletak, kemudian dia memakan wajahnya dengan lahap. Kayaknya lapar ini. Dan menghancurkannya. Let me see your hands!
I said show me your hands! Tiba-tiba datang polisi dan badut itu memasukkan pistol ke mulutnya. Dar! No, no, no! Badut tergeletak dan polisi memeriksa wajah Victoria dan mayatnya yang ternyata masih hidup. Kemudian mereka membawa mayat badut dan Victoria yang masih hidup ke rumah sakit. Dokter pun memeriksa Victoria dengan kondisi wajah hancur. Kemudian lanjut memeriksa badut itu. Tak selang berapa lama, rumah sakit itu menunjukkan tanda aneh. Lampu berkedip-kedip dan badut itu bangkit mencekik dokter hingga tewas. Di scene lain nampak Victoria dengan wajah hancur keluar dari rumah sakit bersama orang tuanya, dan dia akan melakukan wawancara di TV. Setelah prosesi wawancara TV dilaksanakan, nampak pembawa acara menelpon kekasihnya dan ada kata-kata yang menghina Victoria. Di belakang pembawa acara itu nampak ada gerakan seseorang, dan setelah dia melihat-lihat di balik baju, tiba-tiba Victoria muncul dan menyerangnya. Diakhiri dengan tawa yang cukup menyeramkan. Dan film pun usai. Film yang sungguh menghororkan sekali. Menurut saya film ini cukup sadis dan horor dengan adegan-adegan dan scene yang dimunculkan. Dan badut ini kayaknya bukan manusia biasa, mungkin dia punya ilmu semacam Rawe Rontek yang ada di film Rawe Rontek itu ada di film Angling Dharma. Karena tertembak masih bisa hidup. Meski ada kejanggalan saat badut mencekik Victoria, itu terlihat kalau teman-teman menyaksikan ada tangannya kurang menempel pada leher, tapi tetap film ini tetaplah serem gila. Pelajaran dari film ini adalah selalu waspada atas keadaan lingkungan sekitar, selalu gesit, cepat, gerakan lincah, dan jangan lupa ikut olahraga pencak silat. Akhirnya kami segenap kru Strong Story undur diri dan sampai jumpa di film-film selanjutnya.